Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker. Kali ini kita akan membahas saham CNMA ya, di selang-selang waktu ISG akan berjeda dulu. CNMA di sini salah satu saham bioskop XX1 yang baru saja IPO kemarin ya. Kalau teman-teman lihat dan ada membeli IPO-nya, saya ucapkan selamat. Tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki saham ini, teman-teman bisa lihat range pada waktu 1 jam saja ya. 1 jam, kemudian dilihat lagi pada pergerakan 1 menitnya. Per menitnya ini kalau teman-teman lihat dia masih bergerak di area range 310 hingga 312. Di sini merupakan salah satu kuncinya saya pikir ya. Jika dia mampu break nanti di atas 316 bisa mengambil momentumnya kembali. Tapi jika dia bergerak di bawah 302, teman-teman harus hati-hati, atau teman-teman yang belum memiliki bisa saja nanti itu menampung di area ini, di area 292 sampai 294. Saham bioskop ini saya pikir ya cukup menarik, dimana film salah satu gambarannya yang hampir tampak sama ya di bidang usaha media yang sangat menggiurkan untuk masyarakat juga. Terlebih lagi ya, pendapatan bioskop XX1 ini dapat dari film-film yang ditayangkannya, baik film Indonesia maupun di luar Indonesia yang top level. Saya pikir cukup menarik ya untuk saham CNMA. Selanjutnya kita akan ke saham Maha, saham IPO juga. Saham yang baru IPO ini dia masih berkutat di angka 292 sampai 290. Nah, teman-teman diharap range itu saya pikir patut untuk diperhatikan dulu ya. Kalau kita lihat dari MACD-nya juga tidak cukup maksimal, sudah menandakan ingin dead cross. Dan kalau kita lihat dari momentumnya juga tidak cukup bagus ya. Dia sudah mematahkan trennya, tapi dia masih bergerak sideways, tidak dibantu oleh volume. Kalau kita lihat bersama, dia breakout di sini ya. Dia breakout di sini. Jadi teman-teman perhatikan dulu lah untuk saham Maha. Potensi kenaikannya sih akan lebih kuat jika dia mampu bergerak di atas 298. Tetapi jika dia bergerak masih di bawah atau di dalam range 292 sampai 288, saya pikir diperhatikan dulu saja untuk saham Maha bagi teman-teman yang belum entry. Selanjutnya ada saham Seger. Seger ini kalau kita kembalikan ke range 1 hari, dia sudah bergerak ingin bullish ya. Dimana di sini ada pola cup and handle saya pikir. Sebentar kita cari dulu ya. Cup and handle-nya di sini, cupnya. Nah, ini merupakan pola cup and handle. Apa buktinya cup and handle? Biasanya cup and handle itu terbentuk jika low-nya itu di poin 0,5 ya. Kalau kita lihat low-nya ini berada di mana? Berada di 0,5 persis. Jadi saya pikir terkonfirmasi ini merupakan pola cup and handle untuk saham Seger. Selanjutnya kita akan lihat target kenaikannya. Target kenaikan untuk saham Seger itu, jika kita lihat dari posisi terbaiknya, range harganya bisa 36% ya jika break. Kalau kita adukan dari Fibonacci, itu dia bisa mencapai 810 ini kalau kita lagakan 17% ya kenaikannya. Ya teman-teman bisa pantau bersama lah untuk saham Seger, tertarik atau tidak ya. Selengkapnya teman-teman kembalikan
ke diri masing-masing. Jika sudah entry, saya pikir waktu entry-nya nih di sinilah terbaiknya. Jika teman-teman sudah melihat saham segar itu terbuka untuk saham pola cup handle. Tetapi jika teman-teman belum memiliki saham cup and handle, saham segar ini, teman-teman bisa lihat apakah dia mampu bertahan di 645-nya. Jika dia mampu bertahan dan nanti akan range balik kembali, nah teman-teman bisa ambil posisi ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti sebentar dulu ya teman-teman ya. Kita cari pola-polanya dulu. Oke. Nggak ketemu ya, berarti harus gambar manual ini. Nah, jika dia break ke 645, kemudian dia naik sedikit, kemudian dia retest area pijakannya atau area demand-nya atau ada area permintaannya, seharusnya dia akan meningkat kembali sampai di angka 17% tersebut. Nah, jika tidak teman-teman harap hindari dulu ya. Jika dia mampu bertahan di atas 645, it's okay, masuk entry. Tetapi jika tidak sampai di 645 malah jebol ke bawah, teman-teman hindari dulu lah untuk saham segar. Saya pikir potensinya bisa mencapai 810 jika cup and handle-nya terkonfirmasi dengan volume besar pada saat breakout-nya. Selanjutnya kita ke saham BBHI. Nah, untuk saham BBHI sendiri ini masih fase koreksi ya. Kalau kita lihat dari range Fibonacci-nya, dia sudah masuk di angka 0,5. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BBHI, saya pikir bisa masuk di area 1450 sampai range 1605 ya. Jika teman-teman tertarik untuk saham BBHI, kenapa? Saya sarankan di area range tersebut karena di sini ada area 2 base ya. Ini base pertama, kemudian ini base kedua sebagai pertahanannya. Dan kalau kita lihat range-nya itu sama di 1605 sampai 1405. Ini juga di 1660 sampai 1585 dan bergerak pada range 1605 dan 1450. Target kenaikannya sampai mana? Target kenaikannya saya pikir ya dapat kita lihat setelah fase distribusinya selesai dan sudah mulai fase akumulasi. Dan saya pikir harapannya di 1605 sampai 1450 inilah area pertahanan terbaik untuk saham BBHI untuk kita entry. Selanjutnya ada saham AMMN. Nah, saham AMMN sendiri ini sudah bergerak sangat kuat ya. Kalau kita lihat pada time frame 1 jam, nah dia sudah mulai fase distribusi. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa menunggu di area sini saja, di area 2230 sampai 2230. Tetapi jika teman-teman tidak tertarik untuk saham AMMN ini, teman-teman dapat dihindari ya. Untuk entry saya pikir di area ini cukup efektif, tetapi jika untuk mengejar di harga atas, saya tidak rekom. Yang terakhir ada saham ADMR. Untuk saham ADMR sendiri, kalau kita range satu harian, dia sudah mantul ya di area kita di 930 sampai 910. Dan ini sudah sesuai dengan analisa kita sebelumnya. Mengapa? Analisa sebelumnya ini merupakan area base yang udah kita sepakati bersama. Jika teman-teman sudah entry, saya ucapkan selamat ya. Target terdekatnya itu di 1005 dan hari ini high-nya itu di angka 1000. Tapi teman-teman jika cukup bersabar, kita bisa swing saham ADMR ini sampai di 1335. Secara fase distribusi sudah mengalami fase knockout ya atau fase pelemahan dan sudah memulai fase akumulasi kembali.
layak dan menarik kita pantau bersama nanti untuk saham ADMR ke depannya. Sekian dulu untuk ulasan di sesi pertama ya, saat jeda makan siang IHSG. Nanti sore kita akan ulas kembali saham-saham yang cukup menarik untuk dipantau ke depannya. Dan saham-saham yang di list kemarin sebelumnya saya close dulu. Dan saya pikir cuannya sudah cukup untuk para sobat joker untuk cuan bersama dengan saya ya. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.